Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita yang berhubungan dengan soal UP, UKM, PPG, khususnya pedagogi. Ini adalah part 5 kalau saya tidak salah. Jadi teman-teman yang belum tonton video sebelumnya silahkan tonton. Yang baru bergabung, mohon bantuan subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa share ke sosial media teman-temannya, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang berhubungan dengan PPG, khususnya belajar bareng soal-soal UP, UKM, PPG ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi teman-teman kira-kira yang mana di sini di antara keempat pernyataan ini yang kira-kira benar? Oke, coba kita lihat pembahasannya. Nah, di antara pernyataan berikut yang benar adalah option A ya. Penilaian diri, penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru ya. Kita lihat pembahasannya. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran atau selama proses pembelajaran pada jam pelajaran. Guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru, mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. Saya lupa menyertakan gambarnya ya. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman paham ini tentang penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi ya oleh guru mata pelajaran dengan guru BK ya, yang nanti hasil akhirnya diserahkan kepada wali kelas ya. Coba kita lihat option yang lain apakah masuk di sini. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru, salah ya, jadi tidak. Kemudian yang C, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung, jadi tidak juga ya, terlalu melelahkan itu ya. Kita bukan robot teman-teman untuk melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman setiap masuk itu harus melakukan penilaian seperti itu. Itu sangat memakan waktu dan menguras energi ya teman-teman. Kalau saya keliru silahkan teman-teman tulis komentar ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Ini juga tidak benar. Jadi jawaban terbaik adalah penilaian diri dilakukan di antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dengan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, interpretation, understanding, action. B. Action, understanding, perception, kemudian interpretation. Saya lupa kasih arah. Kemudian perception, interpretation, action, understanding. D. Action, perception, interpretation, understanding. Nah, kira-kira yang mana di sini diagram ini yang menunjukkan bahwa komunikasi itu dianggap efektif jika melalui 4 proses ini ya.
antara perception, interpretation, understanding, action ya. Ini empat elemen ini harus ada di persyaratan komunikasi efektif. Ya, bagi yang sudah nonton video sebelumnya, mungkin bisa jawab ini ya, bisa langsung jawab ini. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi jawabannya adalah ada perception dulu, kemudian interpretation, setelah itu understanding, setelah understanding ada action ya, seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi pesan itu harus dimaknai bersama ya, tidak keliru antara si penyampai dengan si penerima ya. Misalnya ambilkan kopi saya ya, kopi bukan topi ya. Si penerima biasa mendengar topi, tapi si pengirim ini penyampai mengatakan kopi. Jadi itu dimaksud tidak dimaknai bersama ya. Kalau penyampai mengatakan kopi, si penerima juga sebaiknya menerima dengan kopi. Ambilkan kopi saya. Si penerima memiliki makna bersama, yaitu dia menyuruh mengambil kopi bukan topi, seperti itu. Itu yang dimaksud ya teman-teman. Sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap efek komunikasi menjadi sama. Nah, itu saya bilang tindakannya, actionnya nanti pada saat mengambil kopi, itu kopi yang diambil bukan topi ya teman-teman. Perbedaan makna pesan atau persepsi akan menghasilkan salah penafsiran. Maksud pesan, misinterpretation, yang akan berakibat misunderstanding, dan hasilnya pasti akan misaction. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kalau si penyampai mengatakan kopi, kemudian diambilkan yang didengar oleh penerima adalah topi, maka terjadilah kesalahpahaman. Yang diambil adalah topi. Nah, hasilnya pasti misaction. Actionnya itu mengambil topi, bukan mengambil kopi ya, seperti itu. Semoga dipaham ya. Kita lari ke kopi nih teman-teman. Butuh kopi ya. Teman-teman kasihlah super thanks biar saya bisa beli kopi sambil buat materi ya. Jangan terlalu pelit, banyak-banyak bersedekah biar rezekinya lancar teman-teman. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan. Nah, ini sudah dibahas di part sebelumnya, bukan sama ya, tapi mirip, sangat mirip. Jadi teman-teman, saya yakin yang sudah nonton video part sebelumnya pasti bisa langsung mengunci jawabannya karena sudah saya jelaskan lengkap di situ. Oke, A. Kegiatan penutup, B. Kegiatan pendahuluan, C. Kegiatan inti, D. Kegiatan persepsi. Jadi saya yakin teman-teman sudah mengunci. Kita lihat jawaban yang tepat. Nah, ini berada di kegiatan pendahuluan ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran itu memang dilakukan di awal pembelajaran, di kegiatan pendahuluan ya. Oke, kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya menciptakan kondisi awal pembelajaran pada proses pembelajaran terpadu akan berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Contohnya memeriksa kehadiran, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa. Itu semua dilakukan di kegiatan pendahuluan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah memberi acuan dalam kaitannya dengan kegiatan awal pembelajaran. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Contohnya memberitahukan. Nah, ini kemarin soalnya.
tujuan, kemampuan yang akan diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Selanjutnya membuat kaitan. Nah, ini jembatan penghubung ya, membuat kaitan, melaksanakan apersepsi. Kegiatan membuat kaitan pada awal pembelajaran biasanya dikenal dengan melakukan apersepsi. Biasa juga disebut dengan skemata, membangun skemata siswa. Dengan kata lain, persepsi itu pada dasarnya itu menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelumnya sebelum memberikan bahan baru atau menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan lama atau biasa disebut dengan skemata ya. Bagi yang sudah tonton part sebelumnya itu nyambung ya. Jadi saya sarankan tonton video-video saya sebelumnya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman kalian. Jangan lupa kasih super thanks atau terima kasih, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.